Selamat malam, Ndara Sentilan. Selamat malam, Ndara Sentilan. Suara siapa itu ya? Ndara! Ini sok pura-pura sopan santun ini pasti. Oh, curiga saya ada maunya pastinya. Apa? Ini penyakit majikan saya ini. Ndara ini bawaannya gitu mengidap post power syndrome ya. Gimana? Loh saya itu datang baik-baik. Jangan mencurigai yang lebih muda, Tondoro. Muda itu bukan ukuran loh. Buktinya banyak PNS muda tapi justru punya banyak uang di rekeningnya. Sudahlah, sudah. Cuma pembantu aja kok nyental-nyentil gitu. Mau apa sih? Gini loh, Ndara. Ini uang belanja tadi. Ini sisanya. Saya kembalikan. Sisanya. Ini yang hari ini, Ndara. Tuh 2, 3 nih. Loh. Ini yang kemarin. Sisa yang kemarin. Ini sisa yang kemarinnya lagi. Oh ini malah ada lagi. Sisa minggu lalu. Nah ini sisa sebulan yang lalu. Aduh. Ini apa ini kok dikembalikan semua banyak sekali nih? Oh ini aneh ini. Ini aneh ini. Biasanya kan sisanya malah kamu kantongi toh. Doro ini gimana toh? Sekarang ini kan lagi hari anti korupsi sedunia, Doro. Hari ini? Kalau gitu besok enggak dikembalikan loh ini. Doro nggak tahu. Makanya justru pas pada hari seperti ini saya ingin memperlihatkan diri sebagai aktivis anti korupsi. Jadi betul. Anti korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil gitu, Ndara. Ada sisa uang, kembalikan. Oh gitu. Ya. Paling tidak ya hari ini, Tok. Itu kalau sisanya sedikit, ya kan? Kalau sisanya banyak gimana? Nah itu persoalan lain. Karena menurut analisis saya, prinsip koruptor itu kan memang begitu. Anti uang kecil, tapi suka mengambil uang yang besar. Wah. Gitu. Ya. Apa? Itu ada orang, apa itu? Mana? Ini masuk enggak pakai kulon-nuwun ini. Loh, politisi maling. Ya, ini nanti bisa dijelaskan apa itu. Permisi. Politisi maling bersekongkol apa itu? Harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Itu himbauan, Ndara. Kok ada zebra cross? Nyebrang di sini, gitu maksudnya. Gimana nih? Saya lagi bangga nih sama pembantu saya Sentil ini. Dibanggakan. Dia sudah berjuang untuk anti korupsi dengan memulai dari dirinya sendiri. Setuju. Permulaannya itu celana aja dikorup. Iya. Oh iya. Gini loh, Ndara. Ya. Kalau ngomong soal korupsi di negeri ini ya, Ya. itu kan nggak bisa dilepaskan dengan KPK. Wah, benar. Apalagi sekarang kan baru saja terpilih pimpinan yang baru. Tahu tak? Ibarat pantun. Bunyinya begini. Naik sepeda baru ke pasar Minggu. Jangan sampai nyasar ke Taman Lawang. Lu kok ke Taman Lawang sih? Jangan nyasar. Ya, nyasar, ya. Makanya pimpinan baru, harapan baru, semoga kasus besar jangan malah dibuang. Pintar ini. Ya. Ya, jadi memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri tadi kan. Harus. Contohnya ini ada yang dari, misalnya ada yang dari IT, ada kan? Nah, jangan lupa, jangan sampai kasus besar IT KPU itu harus dituntaskan. Oh, ingat aku. Ya. Apa? Yang sudah nyaris ada tersangkanya itu. Kira. Lalu Nyaris. ada banking finance, betul ya? Jangan lupa Senturi. Ya. Lalu hubungan internasional juga ada ya, international relation. Jangan lupa, jangan hanya karena Amerika kita jadi lupa Freeport, ya tahu? Papua. Hati-hati itu. Loh, Siapa dia? siapa iki? Atlet.
Apa tuh, Pak? Gede banget. Siapa Atlet yang nyamuk? gulat. Atlet gulat ora pakai celana begini tuh, Pak. Celananya ngatung. Nggak ada. Sampean tuh siapa? Saya kesini mau ngamen, Doro. Ketok pintu bisa deh. Kalau kamu ngamen mana gitarnya? Oh, kalau pakai Kalau gitar, ngamen tuh bapak kecek-kecek paling tidak. Pak, masa lalu jangan Selai dibawa, Jawa, Pak. selai Jawa. Harus gitu. Ngamen nggak bawa alat. Kalau amen pakai alat itu terlalu konvensional. Oh. Kalau ngamen pakai nyopet itu terlalu kuno. Terus ngamennya pakai apa? Stand up komedi, Mas. Tunggu. Ini kelihatannya saudara ya. Sepatunya sama. Loh, Bung Penggi nggak tahu. Ini ciri-ciri metroseksual. Jadi mau ngamen apa? Saya mau ngumor. Ono stand up komedi. Stand up komedi. Wah, Artinya ndak duduk-duduk gitu loh. Stand up terus. Berdiri terus ya? Gitu terus. Lah dari tadi dipersilakan duduk ya, saya berdiri tuh, Ndoro. ini menarik sekali, Ndoro. Anak-anak muda yang pintar stand up komedi itu memang gini kok. Mestinya mereka itu bisa pentas keliling ke instansi-instansi pemerintah, ke departemen, atau malah kalau perlu ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan sana. Ya, teman-teman, hari ini kita tahu, hari ini adalah hari anti korupsi. Gimana di Indonesia korupsi nggak mau merajalela? Anti korupsinya cuma 1 hari. Harusnya kita bikin tahun anti korupsi atau sekalian hidup anti korupsi, gitu kan? Lebih enak. Atau mungkin malah jangan-jangan hari anti korupsi itu sebenarnya cuma singkatan. Hari nanti korupsi. Jadi hari ini aja jangan, lain kali baru kita korupsi, gitu kan? Kan bahaya kalau seperti itu, Pak. Oke. Wah. Ya, di Indonesia koruptor senang-senang aja. Kenapa? Hukuman disuruh, kemarin saya baca, 5 tahun di penjara. Lah penjaranya enak kok, ada spring bed, TV parabola, ada internet, kamar mandinya aja lebih bagus dari kos-kosan saya. Gimana Gimana tuh? ceritanya? Gimana? Saya mau masuk penjara aja deh. Jangan, Pak. Jangan, Doro ya. rumah sudah bagus, Oh, iya, biarkan. iya. Terus hukuman diubah, katanya hukuman mati. Ya tetap koruptornya tidak takut. Hukuman mati, hukuman pancung. Saya rasa pengadaan pisau pancungnya pun dikorupsi. Mungkin mereka beli pisau buatan Cina. Ketika dipotong, loh kok pisaunya patah? Ini gimana? Ya kan? Hukuman lagi habis itu kursi listrik. Hah. Kursi listrik gimana orang mau takut? Oke, ada pesan-pesan terakhir? Nggak ada, Pak. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Blar. Blek, PLN-nya mati. Gimana? Cocok. Wah, saya selalu senang ini melihat semangat Silakan, anak-anak Bos, muda yang berjuang memberantas korupsi. Gimana lu? Saya gimana lu? juga seneng, Ndoro, makanya. Kita itu harus menaruh harapan pada pimpinan KPK yang baru itu. Penting. Lah sekarang ini kan pimpinannya namanya jelas, Pak Abraham Samad. Apa? Abraham Samad. Wih. Kan bisa dibilang toh itu masih muda usianya. Ya toh? Kalau di Amerika kan ada Abraham Lincoln. Kini kita punya Abraham Samad. Dara tahu apa arti Samad? Samat ya, samat tuh. Lain. Samad itu sama dengan. Jadi semogalah Pak Abraham Samad itu sama dengan Abraham Lincoln. Jadi jangan sampai cuma sama dengan pemimpin yang hobinya nutup-nutupi kasus korupsi. Betul. Jadi memang sekarang ini ya besar harapan kita karena pimpinan KPK kita ini agak lengkap. Ya coba Anda bayangkan. Dari A sampai Z ada. A to Z. A to Z. A-nya Inggris. A-nya Abraham Samad. Z-nya. Z-nya Zulkarnain. Betul ya. A sampai Z. Diperkuat oleh vitamin B2. Bambang Wijoyanto dan Busro Mukoda. Oh iya. Dulu saingan, sekarang sudah masuk. Bisa lebih kuat. Wah, Ya. kekuatan luar biasa. Bahkan kalau kehilangan arah, ada yang menggait. Ada pandunya. Adnan Pandu Praja. Betul ya. Komplit. Cuma memang yang pergi sekarang yang kebetulan hurufnya C. Oh vitamin C. Ya, Chandra Hamzah kan. Kepada semua yang meninggalkan KPK pun kita sampaikan terima kasih ya. Tepuk tangan dong. Ya kan? Nah, yang C ini pergi, C-nya pergi,
ada juga C yang sedang terjadi di KPK sekarang. Apa? Cinta. Itu ya. Luar biasa. Ini yang masalah nih antara penyidik sama yang disidik. Disidik. Jadi yang disidik memberikan cinta. Nah. Ini termasuk gratifikasi atau tidak ya? Itu, ini lagi diselidiki, akan dirubah undang-undangnya. Gratifikasi kasih sayang. Iya. Tapi ada juga loh Mas Pendi. Ya. Yang mengatakan kalau terpilihnya Mas Abraham Samad tadi, ya kan itu syarat dengan kepentingan politis. Itu benar apa enggak sih? Oh, nantinya sih harus kita lihat dari apa yang betul-betul dilakukannya. Jadi kalau Anda tadi stand up komedi, maka kalau itu terjadi karena kepentingan-kepentingan politik, nanti di situ jadinya sama juga komedi kan. Tetapi yang kita harapkan mereka itu stand up fighting against corruption, betul ya? Tuh. Nah, makanya ini tadi kan, Nah. ini dibikin sama teman-teman, ada Imam Prasojo dan lain-lain, waspadai politisi maling. Sebetulnya belum lengkap, harusnya waspadai politisi koruptor maling. Disingkat politiking. Nah, itu yang harus hati-hati. Segala sesuatu di politiking, lalu nanti jadinya komisi berapa persen dari pusat sampai ke bawah-bawah. Itu penyebabnya. Lalu itu zebra cross apa itu? Iya. Oke, gimana? Itu nyebrang di sini maksudnya. Enggak, zebra cross ini mengingatkan begini. Korupsi itu di tanah air kita agak sering artinya itu menjadi Agak semacam dilegalkan gitu. Gila, korupsi, korban untuk menutupi pelaku yang sejati. Wah, Misalnya, contohnya, kalau di rumah ini menutupi pelaku yang sejati, Wah, itu. korbannya ini. Itu. Ya. Aku selalu siap menjadi bemper majikan. Tuh. Coba apa? Waktu Senturi yang jadi korban Sri Mulyani suruh ke luar negeri. namanya aja Senturi 1 abad baru Satu selesai. abad Wah. baru selesai. Betul. Apalagi coba Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Ah. Yang kena cuma sekretaris. Kalau Betul ya? Kementerian Transmigrasi itu. Yang kena cuma sekretaris Dirjen kalau nggak salah cuma di situ saja. Oh, Terus kemudian kasus apa kereta api bekas, hibah kereta api bekas. Yang kena? Cuma Dirjen. Iya. Jadi memang untuk mantan itu harus siap-siap menderita. Karena mantan itu artinya menyiapkan diri menerima siksaan mantan gitu ya. Kalau bicara soal korupsi ini ya, Ya. ada kisah menarik. Oh, Ini kisah tentang orang yang setiap hari kelihatan menjaga iman, tapi ternyata koruptor. Jadi ketika dia mati, dia itu terlihat masuk surga. Kok tahu? Ini Terlihat. dongeng. Ya, terlihat. Orang itu terlihat masuk surga. Jelek. Wah, tentu saja orang-orang miskin yang masuk surga protes sama malaikat. Kenapa orang yang dikenal sebagai koruptor kok bisa masuk surga? Ya kenapa ya? Kenapa itu kira-kira? Maka gini, malaikat lalu menjelaskan dengan tenang. Malaikatnya bilang begini, dia masuk surga cuma untuk studi banding. Saya pamit dulu, Rondo. Oh, mau ngamen lagi? Mau ngamen lagi. Oh iya, sana minggato. Ini jadi tidak dibayar nih, Dor. Oh, kalau kamu cari duit tempatnya tidak di sini. Di sini nyari apa? Di sini tuh nyari harapan. Oh, sepertinya saya sudah dapat harapan baru. Kalau saya ngelihat kawan-kawan di sini semuanya optimis kita bisa berantas korupsi ya. Setuju ya? Oke, Doro, terima kasih. Aduh. Ya. Sekarang ini kan banyak yang mengatakan ya, kalau indeks persepsi korupsi itu masih tinggi. Waduh. Indeks persepsi Persepsi korupsi. korupsi. Negara kita ini. Nah kalau bicara soal indeks itu, kok saya jadi ingat zaman saya kuliah dulu. Pernah kuliah, Pak. Ya. Apa gimana? Kamu tuh kuliah di mana? Oh ya pernah aku. Apa? Saya dulu pernah kuliah di
universitas terbuka. Ya. Karena kuliahnya di universitas terbuka, aku kalau datang kuliah nggak pakai baju. Oh, itu ada saingannya itu. Hah? Ada kalau Saingannya di apa? itu SD terbuka. Oh. Maksudnya? Sudah SD aja mah udah terbuka, ya kan? SD yang ruang kelasnya itu terbuka, nggak ada atapnya. Nggak ada Ya, itu. atapnya. Oh, Ya. karena anggarannya dicolong sama pejabat. Dikorupsi parah, nah nggak tahu lah. Pokoknya Ada. atapnya hilang gitu aja lah, gitu kira-kira gitu. Tanya Doropendi ini, Ya. bisa nggak ini dijelaskan soal indeks persepsi korupsi itu? Ini apa kenaikan indeks indeks itu tadi? Itu ada korelasinya dengan peningkatan pendapatan sampingan para pejabat kita itu. Nah ini saya agak sulit kalau menjelaskan indeks prestasi korupsi itu kan ke sentilun agak sulit ini, agak panjang ya. Terus? Tapi singkatnya itu kira-kira begini, ada survei yang menanyakan bagaimana kesulitan untuk berusaha dan lain sebagainya, lalu kemudian ada angkanya. Nah itu mungkin ada akibatnya tadi ya, mengenai gaji pejabat-pejabat kita, termasuk tadi dibahas soal PNS itu kan, Ya. yang muda di bawah 30 tahun, tetapi sudah punya rekening di atas 1 miliar. Oh. Carilah suami yang seperti itu. Jangan justru. ya. Jangan, Nah, ya. tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena ya PNS, Apa? pegawai negeri seperti pimpinannya. Pantesan, Bung Pendi, Iya. pada waktu pimpinannya itu disumpah, Ya. dengan jabatannya dia mengatakan begini, demi Tuhan, saya bersumpah, saya akan melanjutkan kepemimpinan masa lalu, mengkader PNS-PNS baru sebagai koruptor baru. Ya bukan. Jadi begitu kan, laporan kekayaan berapa misalnya, lalu bisa melaksanakan pesta berapa, itu kan. Itu Hajatan mantu habis 20 iya, miliar. misalnya. Padahal itu. kekayaan yang dilaporkan cuma 7,9 miliar. Ayo. Sisanya. Dari Ya, mana? tekor. Oh, jadi sekarang saya tuh mau tanya lagi nih Mas Fendi ya. Ini kan soal Mas Abraham tadi itu loh. Abraham. Ya, apa? Somad. Samad. Samad ya. Abraham Samad, ya. Yang terpilih itu ada analisis mengatakan ketua KPK kita yang baru ini mungkin orang yang bisa disetir, ya kan? Lalu DPR senang. Padahal yang banyak masalah kan DPR. Karena senang dipilih. Jadi yang dipilih sama DPR tuh, Yang diperkirakan bisa disetir. apalagi katanya dia orang daerah. Nah, yang perlu kita pikirkan itu adalah begini. Saya percaya bahwa sehebat-hebatnya orang menyetir itu hanya selama dia berkuasa. Betul tidak? Tuh. Suatu Selama saat berkuasa? Iya dong. Suatu saat Anda harus ingat, ketika Anda sudah tidak berkuasa lagi, Wish, apa yang akan terjadi? wah aku ingat. Tuh. Ada orang perempuan pakai kursi roda. Jari ini ya. Hari ini. Katanya mantan presiden. Oh, yang di Filipina. Kasihan toh, masa dikuyo-kuyo gitu. Katanya waktu itu ada nilai suara pemilu. Kecurangan dalam ya. pemilu. Wah, itu gimana nanti tuh? Ya, itu kan akibatnya kalau di negara lain, kalau Anda melakukan kecurangan, baik pada saat memerintah ataupun sesudahnya, akan diproses tetap. Bisa bernasib seperti Presiden Filipina Iya, iya, Gara-gara kecurangan pemilu. Betul. Jadi sekarang tuh apa yang mesti kita menjadi prioritas dari KPK ini Mas Pendi ya? Untuk mengatasi korupsi yang sudah luar biasa ini. Malah Pak Busro Mukodas kan pernah mengatakan ya, korupsi sekarang ini sudah seperti raksasa yang mengerikan gitu. Ngeri kayak apa? Kayak film apa itu? Apa? Ngeri. Horor. Suster ngesot. Tepat sekali tadi harus dimulai dari diri sendiri ya. Ada semboyan sekarang berani jujur, hemat. Hebat. Berani jujur, hebat. Nah, kemudian yang paling menakutkan itu sebetulnya belakangan ini kita mendengar bahwa lembaga pendidikan pun benteng terakhir dari perlawanan terhadap korupsi ini justru mulai dimasuki oleh korupsi. Sekarang mulai ada loh katanya. Jangan nyebar fitnah loh. Jangan nyebar fitnah, ini serius. Ya, Katanya ya. Tapi ini curhat colongan ini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada nggak apa-apa. 20 rektor katanya. Oh, ya. Yang dikumpulin dapat proyek Nazarudin. Terus? Nah, jadi ini 20? pelan-pelan Ini termasuk nanti. enggak? Hah? Rektor dia termasuk? Enggak, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan lembaga pendidikan itu harus kita pertahankan supaya betul-betul bisa menjadi benteng terakhir
perlawanan terhadap korupsi. Setuju ya? Yo, itu. Luar biasa, luar biasa. Makanya Doro, Ya. kalau kita ini bicara gerakan anti korupsi, saya itu lebih yakin kalau gerakan anti korupsi itu akan berhasil bila kita semua memulai dari diri sendiri. Yes. Wah.